Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu di Mr. Slam Channel tentang seputar informasi kepegawaian. Bapak Ibu, ada kabar baik dan kabar gembira bagi pegawai negeri sipil di mana telah rilis surat ya yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang periodisasi kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil. Nah, ini ditujukan pada Bapak Ibu yang saat ini sudah menjabat atau sudah berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Ini ada kabar gembira berkaitan dengan kenaikan pangkat yang akan kita bahas dalam surat ini. Nah, apa saja kabar gembira ini? Baik Bapak Ibu, untuk lebih cepatnya, jangan lupa kami ingatkan untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami di Mr. Slam Channel. Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu, channel kami semakin maju, semakin berkembang, bisa memberikan informasi-informasi terbaru, teraktual, dan tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kita coba bahas surat atau peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia ini dengan baik dan dengan sejelas-jelasnya, dan kami berharap Bapak Ibu tidak skip ya video ini sampai dengan selesai. Baik Bapak Ibu, bahwa Badan Kepegawaian Negara ini sudah mengeluarkan tentang peraturan kaitan dengan periodisasi kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil untuk tahun 2025 yang mulai berlaku mungkin tahun 2025 ini. Nah, apa saja titik tekannya? Nah, kita coba bahas Bapak Ibu kaitan dengan menimbang dulu ya. Untuk meningkatkan percepatan pengembangan karir melalui pemberian kenaikan pangkat pegawai negeri sipil sebagai bentuk penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian kepada negara, perlu menambah periode kenaikan pangkat pegawai negeri sipil setiap tahunnya. Nah, ini diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil sebagai bentuk penghargaan ya, sebagai bentuk apresiasi atas prestasi kerja pegawai negeri kepada negara. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A, perlu penetapan peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang periodisasi kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil. Oke, nah, nanti kita bahas Bapak Ibu ya. Kita langsung saja, ini undang-undangnya, mengingat dan lain sebagainya. Kita langsung saja Bapak Ibu. Nah, memutuskan Bab 1 Bapak Ibu, bahwa kita geser dulu sebentar. Pasal 1 dalam peraturan badan ini yang dimaksud dengan kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil terhadap negara. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut atau disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Nah, Bapak Ibu, di pasal 1 ini jelas bahwa kenaikan pangkat ini adalah bentuk penghargaan yang diberikan negara atas prestasi kerja Bapak Ibu semuanya yang saat ini status sebagai pegawai negeri sipil. Nah, kaitan dengan itu Bapak Ibu, jelas bahwa dalam kenaikan pangkat ini Bapak Ibu harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan kaitan dengan persyaratan dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke bab 2. Nah, pada bab 2 ini Bapak Ibu, kita lihat pada bab 2, periode kenaikan pangkat untuk
Pasal 2, periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan pada tanggal 1, ini Bapak Ibu, saya lingkari kotak ini, 1 Januari, 1 Februari, 1 Maret, 1 April, 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli, 1 Agustus, 1 September, 1 Oktober, 1 November, dan 1 Desember setiap tahun. Alhamdulillah, berarti Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu bisa mengajukan kenaikan pangkat di setiap bulannya Bapak Ibu. Nah, setiap bulan dari Januari sampai Desember Bapak Ibu bisa mengajukan untuk kenaikan pangkat. Ini merupakan terobosan baru Bapak Ibu oleh BKN, ya, di mana ini bentuk penghargaan apresiasi kepada PNS. Tentunya ini tidak semata-mata begitu saja Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Nah, untuk fungsional, terutama untuk tenaga guru, bahwa kenaikan pangkat ini memang dilakukan setiap bulan periodisasinya. Namun dalam pelaksanaannya untuk kenaikan pangkat jabatan fungsional, terutama untuk tenaga guru, ini harus minimal terpenuhnya angka kredit yang ditentukan. Misalnya dari golongan 3A ke 3B, 3B ke 3C, 3C ke 3D, ke 4A, 4B, dan lain sebagainya. Selain itu, Bapak Ibu, angka kredit yang harus dipenuhi juga. Selain itu, Bapak Ibu juga harus mengikuti uji kompetensi jika Bapak Ibu mengajukan kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang jabatan. Misalnya dari guru muda menjadi guru madya, dari guru madya menjadi guru pembina, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu mengikuti uji kompetensi dan harus dinyatakan lulus. Oleh karena itu, syarat-syarat itu harus paling tidak terpenuhi. Misalnya Bapak Ibu ingin mengajukan kenaikan pangkat di bulan Januari, maka secara otomatis di bulan Desember Bapak Ibu angka kreditnya harus sudah terpenuhi untuk kenaikan pangkat selanjutnya. Nah, ini kabar gembiranya Bapak Ibu. Jadi tahun 2023 kemarin BKN sudah mengeluarkan juga kaitan dengan periodisasi kenaikan pangkat, di mana sebelumnya itu kenaikan pangkat dalam 1 tahun itu dilaksanakan 6 kali, yaitu bulan Februari, bulan April, bulan Juni, bulan Agustus, bulan Oktober, bulan Desember. Nah, tapi untuk sekarang ini dilakukan setiap bulan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Dan tentunya ini harus mengikuti kriteria, syarat-syarat, dan mekanisme yang diatur di peraturan kenaikan pangkat oleh BKN maupun Kemenpan RB. Baik Bapak Ibu, bab 3 penutup atau ketentuan penutup, ini pasal 3 Bapak Ibu. Nah, pada saat peraturan badan ini mulai berlaku, peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 4 tahun 2023 tentang periodisasi kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dinyatakan dicabut ya Bapak Ibu, tidak berlaku. Nah, inilah yang kemarin yang mulai tahun 2023 ini kenaikan pangkatnya dalam setahun itu dilakukan 6 kali. Nah, sekarang tahun 2025 ini dilakukan setiap kali atau 12 kali dalam setahun. Oke, Bapak Ibu. Nah, pasal 4, peraturan badan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2025. Oh, Bapak Ibu, berarti ini peraturan ini mulai berlaku di 1 Oktober 2025. Artinya mulai 1 Oktober, kemudian 1 November, 1 Desember, 1 Januari, dan lain sebagainya, ini sudah mulai dilaksanakan peraturan badan ini. Jadi Bapak Ibu yang ingin segera naik pangkat di tahun ini berarti ada berapa kali itu? Oktober, November, Desember. Ada 3 kali kesempatan untuk naik pangkat di akhir tahun 2025 ini. Nah, mungkin untuk nanti tahun 2026
Ini dilakukan mulai Januari sampai dengan Desember setiap tanggal 1-nya. Mudah-mudahan ini kabar gembira bagi kita semuanya, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu sebagai pegawai negeri sipil, baik itu tenaga teknis maupun tenaga fungsional. Mudah-mudahan ini menjadi kesempatan kita untuk berkarir lebih baik lagi, untuk meningkatkan jenjang karir Bapak Ibu semuanya. Baik, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Republik Indonesia, peraturan badan ini dengan menempatkannya di dalam berita negara Republik Indonesia. Oke, ini ditandatangani Prof. Zudan Arif Fakrullah. Ini terhitung tanggal 1 September 2025 kemarin Bapak Ibu. Berarti masih sangat baru sekali ya Bapak Ibu ya. Oke, mudah-mudahan ini menjadi angin segar bagi Bapak Ibu yang ingin segera berkarir di pemerintahan dengan berstatus sebagai pegawai negeri sipil, dan mudah-mudahan ini menjadi langkah awal sebagai pembuka kesempatan bagi kita semuanya jika kita ingin berkiprah di pemerintahan dengan mengabdikan diri kepada negara. Pemerintah sudah membuka kesempatan untuk kenaikan pangkat setiap bulannya di tahun ini mulai berlaku 1 Oktober 2025 ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tentunya jangan kita sia-siakan atau jangan kita lewatkan kesempatan ini. Jika kita bisa naik pangkat tahun ini, maka segera kita lakukan. Oh iya, perlu kami ingatkan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang kenaikan pangkatnya, kenaikan jenjang yang dari misalnya dari guru pertama menjadi guru muda menjadi guru madya, ini kan mengikuti uji kompetensi jenjang jabatan dan harus dinyatakan lulus. Setelah itu Bapak Ibu juga harus mengajukan pengajuan jabatan fungsional bagi Bapak Ibu ya. Nah, dan itu juga harus dimiliki oleh setiap pegawai negeri yang ingin berpindah dari satu jenjang ke jenjang yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk tetap berusaha, bekerja lebih baik, dan menghasilkan prestasi kerja yang tentunya diharapkan oleh pemerintah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Jangan lupa kami ingatkan untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami di Mr. Slime Channel. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.